Assalamualaikum. Ada bagian-bagian penting dari sebuah smartphone yang perlu Anda ketahui, di antaranya adalah komponen dan fungsi dari smartphone itu sendiri. Di era teknologi sekarang ini, hal tersebut tidak mungkin lagi bagi Anda yang tidak memiliki smartphone, ponsel, tablet, atau perangkat digital lainnya. Smartphone adalah alat utama yang dapat digunakan seseorang untuk berkomunikasi, mengikuti tren media sosial, mengambil foto dan video, dan lainnya. Namun, tahukah Anda bahwa sebuah ponsel bisa menjadi smartphone seperti itu, berkat komponen penyusunnya dan yang mendukungnya, baik hardware maupun software? Saat membeli smartphone, ada beberapa faktor yang perlu diketahui, seperti layar ponsel, baterai, tingkat pengisian daya, speaker, kamera, dan desain smartphone itu sendiri. Selain bagian luar smartphone, Anda juga perlu memperhatikan komponen di dalamnya. Secara umum, komponen dari setiap smartphone terdiri dari beberapa bagian kecil, sedang dan besar. Sebagian besar merek smartphone memiliki komponen yang sama, seperti Samsung, Nokia, Apple, Asus, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, dan lainnya. Kali ini, kita akan membahas tentang komponen smartphone yang merupakan salah satu perangkat terpenting di dunia. Untuk mengetahuinya, tonton penjelasannya di video ini. Layar atau display merupakan komponen dasar dari sebuah smartphone. Meskipun tampilannya terlihat seperti perangkat eksternal, sebenarnya tampilan tersebut adalah perangkat internal. Saat ini ada dua jenis teknologi tampilan utama di smartphone, antara lain, LCD dan LED. Layar LCD memiliki lampu latar, yang menerangi beberapa polarizer dan filter. Dengan manipulasi layar kristal, Anda dapat melihat botlot warna berbeda pada sisi lain. Cahayanya tidak dihasilkan oleh layar itu sendiri, tetapi oleh cahaya di belakang layar. Layar LCD menciptakan cahaya di belakang layar, sehingga smartphone hanya mengkonsumsi sedikit baterai. Layar berbasis LED memiliki dioda pemancar cahaya yang cukup canggih, yang dapat memancarkan piksel apapun yang mungkin atau tidak Anda lihat. Dikenal sebagai LED yang menghasilkan warna merah, hijau, dan biru. Layar LED menghasilkan warna yang lebih jernih dan cerah. Namun, sedikit kerugian dari panel LED adalah harganya lebih tinggi atau lebih mahal dari LCD. Ini adalah daya hidup dari ponsel itu sendiri. Jenis baterai yang paling umum di ponsel dan tablet adalah nikel kadmium, nikel metal hydride, dan lithium ion. Pengguna tidak perlu khawatir tentang masalah kalibrasi atau pengujian yang dihadapi dengan sel berbasis nikel dan generasi baterai lainnya. Namun, Anda harus berhati-hati saat menangani dan menggunakan komponen baterai yang mudah menguap tersebut. SoC adalah salah satu komponen terpenting dari sebuah smartphone. Banyak yang menganggap ini sebagai prosesor perangkat, tetapi lebih dari itu. SoC tidak hanya terdiri dari CPU smartphone, tetapi juga termasuk GPU, modem LTE, prosesor layar, prosesor video, dan komponen lainnya. Biasanya, SoC adalah satu chip yang disematkan pada papan sirkuit utama. Chip ini sangat serbaguna sebagai otak utama sebuah smartphone. Tanpanya, perangkat tidak akan bekerja sama sekali. Merek SoC yang ada di pasaran yaitu Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, dan MediaTek Helio. Berbagai merek ini memiliki lini SoC mereka sendiri, dibagi berdasarkan kisaran harga, kinerja, dan fitur. Smartphone dengan chipset canggih memiliki kisaran harga yang tinggi, tergantung pada jenis SoC yang terpasang di perangkat. Memori dan penyimpanan internal seringkali menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keputusan pengguna untuk membeli smartphone. Kapasitas penyimpanan yang beredar di pasaran
biasanya ditawarkan mulai dari 16 GB, 32 GB, 64 GB, atau lebih. Dan biasanya, ada pilihan yang sangat berbeda antar perangkat. Penyimpanan biasanya menjadi tempat untuk menyimpan data seperti musik, foto, dan video. Sedangkan RAM adalah tempat menjalankan program, seperti aplikasi dan sistem Android. Dan untuk RAM, kebanyakan smartphone saat ini hadir dengan RAM LPDDR4X, sedangkan smartphone kelas atas hadir dengan RAM LPDDR5, atau tipe yang lebih baru. LP atau low power, mampu mengurangi tegangan keseluruhan chip ini, agar lebih efisien dan memperpanjang umur baterai ponsel. Semakin baik dan besar jenis RAM yang Anda pilih untuk smartphone Anda, maka akan semakin cepat dan efisien. Seperti penggunaan dasarnya sebagai ponsel, smartphone juga membutuhkan komponen komunikasi untuk menerima dan mengirim SMS dan panggilan. Saat ini, modem memegang peranan yang sangat penting dalam smartphone. Biasanya, produsen SoC memiliki merek modem sendiri berdasarkan merek smartphone yang digunakan. Smartphone memiliki modem built-in yang menyiarkan koneksi data seluler yang tersedia sehingga perangkat lain yang diinginkan dapat melihat data tersebut sebagai jaringan Wi-Fi. Smartphone bertindak sebagai modem menggunakan sinyal radio, atau sinyal baseband, dan mentransmisikan koneksi sebagai jaringan wireless LAN. Seiring waktu, produsen ponsel mengembangkan teknologi kamera yang semakin canggih. Setiap smartphone memiliki kamera yang terbagi menjadi kamera belakang dan kamera depan. Jika ingin melihat informasi lebih lanjut mengenai modul kamera smartphone, sebaiknya kenali bagian-bagian penting kamera berikut ini. Lensa adalah salah satu elemen terpenting yang berfungsi sebagai dasar fotografi smartphone. Smartphone memiliki lensa kecil dengan panjang fokus tetap. Sistem kamera DSLR atau mirrorless tidak bisa disamakan dengan kamera ponsel di lapangan, karena kamera smartphone tidak bisa diganti dengan lensa. Pabrikan smartphone biasanya menawarkan perangkat dengan konfigurasi beberapa lensa kamera. Beberapa lensa kamera smartphone yang paling umum adalah lensa sudut lebar, lensa sudut ultra lebar, lensa makro, dan lensa monokrom. Sensor adalah seperangkat alat yang dibangun ke dalam sensor kamera smartphone. Sensor tersebut menangkap cahaya yang berasal dari lensa dalam bentuk digital, sama seperti kamera digital lainnya. Ukuran sensor kamera smartphone sangat kecil dibandingkan dengan lensa, oleh karena itu kamera smartphone tidak memiliki depth of field. Image Signal Processor memprogram berbagai algoritma untuk pemrosesan sinyal gambar secara real-time. Ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu logika ISP dan firmware yang berjalan di atasnya. Setelah memproses algoritma untuk mencetak gambar dari ruang warna RGB, ISP juga mengontrol logika ISP dengan firmware yang berjalan di atasnya dan memeriksa lensa dan sensor yang sesuai, serta menjalankan fungsi otomatis iris, exposure, dan white balance. Ponsel cerdas memiliki 5 jenis sensor utama, yang memungkinkan perangkat Anda memiliki kemampuan dan fitur sentuh, atau fungsi sentuh. Berikut adalah nama-nama sensor di smartphone. Fungsinya membantu aplikasi mendeteksi arah perangkat dan pergerakannya, dan memungkinkan Anda mengubah musik dengan menggoyangkan ponsel. Berfungsi dengan akselerometer, untuk mendeteksi rotasi ponsel, misalnya untuk fitur memiringkan ponsel saat bermain game atau menonton film. Membantu menemukan ponsel, petunjuk arah, tujuan peta, atau navigasi untuk aktivitas luar ruangan. Sensor ini memungkinkan smartphone menambah atau mengurangi kecerahan layar, tergantung pada kondisi pencahayaan di lingkungan Anda. Selain itu, ambient light menjaga masa pakai baterai perangkat. Sensor proximity smartphone melindungi layar sentuh dari sentuhan yang tidak disengaja. Misalnya, saat Anda menelepon, sensor ini mendeteksi saat smartphone didekatkan ke telinga, perangkat secara otomatis mengunci layar untuk mencegah perintah sentuhan yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut Anda? Lumayan banyak dan rumit bagian-bagian dari sebuah smartphone. Tidak serumit saat kita menggunakannya.
Sekian dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum.